Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin bercerita tentang syair kehidupan sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Pada konten-konten terdahulu, saya pernah bercerita tentang kalau kita ingin mengerti lebih jauh literatur buku, perbedaannya sangat menyolok antara cerita buku Budak Angon dan cerita buku Satrio Piningit. Sepertinya terlihat dua sosok yang berbeda kalau menurut literatur buku yang ada. Dari pemikiran-pemikiran yang saya tahu, yang saya mengerti, kedua sosok itu mengalami perjalanan yang berbeda. Sedangkan yang saya akan buat konten kali ini adalah syair kehidupan Satrio Piningit. Dalam cerita buku, jelas persepsi Budak Angon dia berdiri sendiri. Juga persepsi tentang Satrio Piningit dia berdiri sendiri. Dalam imajinasi pemikiran saya, menyambungkan dua sosok itu menjadi satu sosok dalam satu perjalanan. Jadi, dalam imajinasi pemikiran saya, sebelum dia menjadi seorang Satrio Piningit, dia adalah seorang Budak Angon. Itu sudut pandang imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Menyambungkan dua cerita yang berbeda menjadi sebuah cerita. Jadi, dalam imajinasi pemikiran saya sambungkan cerita Budak Angon sampai ke cerita Satrio Piningit. Dari situ mulai berkembang pemikiran-pemikiran saya yang lainnya. Seperti sebuah perjalanan, sebuah cerita sesuai dengan syair kehidupan dalam imajinasi pemikiran saya. Untuk mengenal Satrio Piningit, dimulai mempelajarinya dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Sedangkan untuk mengenal Budak Angon, dimulai mempelajarinya dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Itu sesuai dengan literatur buku yang saya tahu. Tapi dalam konten syair kehidupan yang sekarang saya akan buat, saya bercerita sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Pada konten sebelumnya, saya bercerita tentang Budak Angon yang pada satu masa, pada satu titik, merubah sikapnya
dan jadilah dia seorang satrio piningit. Pada cerita Sair Kehidupan yang saya buat kali ini, saya ingin bercerita sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya tentang budak Angon setelah dia mulai menemukan kehidupannya dan ingin lebih baik dari sebelumnya, maka mulailah dia menjadi seorang satrio piningit. Dari imajinasi pemikiran saya, sesuai dengan literatur buku yang saya tahu, berarti sebelum memulai perjalanannya, menurut imajinasi saya, ada beberapa pemikiran-pemikiran yang muncul. Bisa budak Angon memulai perjalanannya dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah dan berakhir di Jawa Barat. Setelah itu dia kembali ke Jawa Tengah. Bisa juga budak Angon memulai perjalanannya dari Jawa Barat menuju Jawa Timur, kemudian dia kembali ke Jawa Tengah, terus ke Jawa Barat, dan dia kembali ke Jawa Tengah. Ada dua alternatif dalam imajinasi pemikiran saya tentang perjalanan budak Angon. Dan dua-duanya mengarah pada satu kesimpulan bahwa perjalanan sosok budak Angon dengan perjalanan sosok satrio piningit, menurut imajinasi pemikiran saya, lebih lama perjalanan budak Angon. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kalau kita lihat literatur buku yang ada, maka perjalanan satrio piningit dimulai dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Sedangkan perjalanan budak Angon dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Asumsi pemikiran saya sesuai dengan imajinasi saya, kemunculan satrio piningit tidak terlepas dari kemunculan pertamanya budak Angon. Berarti secara imajinasi pemikiran saya, kalau kita lihat lebih jauh, napak tilas yang terjadi, lebih banyak perjalanan budak Angonnya daripada perjalanan satrio piningit. Itu menurut asumsi pemikiran saya. Dan kemunculan satrio piningit, kalau saya perhatikan, tidak lepas dari selesainya perjalanan budak Angon. Dari semua pemikiran-pemikiran, sesuai dengan imajinasi pemikiran saya, bisa ditarik jelas pemikirannya bahwa banyaknya orang lebih mengenal satrio piningit daripada budak Angon, karena perjalanan budak Angon diikuti dengan ketidakteraturan, sedangkan perjalanan satrio piningit diikuti oleh aturan. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.